Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurdin Kasim dengan NIM S1 S1 22096. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengenalan pola, yaitu kita akan menjelaskan tentang Golden Aggregation MLP using Test Quantel AP. Di sini eh, kita akan beralih ke masalah perumahan California dan mengatasinya menggunakan jaringan saraf regresi. Untuk kesederhanaannya, kita akan menggunakan fungsi First California Housing Scikit-learn untuk membuat datanya. Input data ini lebih sederhana daripada yang kita gunakan di bab sebelumnya, karena hanya berisi fitur numerik atau tiada fitur Gaussian proximity-nya, dan tidak ada nilai yang hilang setelah membuat data. Kita membaginya menjadi set pelatihan, set validation, dan set pengujian, dan kita akan menskalakannya semua fitur. Langsung saja kita ke bagian codingannya. Di sini kita akan mengimpor library dulu yang kita akan gunakan. Di sini kita mengimpor library yang diperlukan itu ada First California Housing. Dia akan mengambil dataset perumahan California dan Trendcast Split. Dia akan memisahkan data menjadi set pelatihan, validasi dan pengujian, dan standard scalar, yaitu melakukan normalisasi fitur agar data memiliki distribusi dengan mean 0 dan standar deviasinya itu 1. Setelah itu bagian housing housing sama dengan First California Housing itu dia akan housing datanya itu dia berisi fitur-fitur numerik seperti jumlah kamar, luas rumah, dan lain-lain. Sedangkan housing target itu uh, dia berisi label atau target berupa harga rumah, dan data dibagi menjadi 3, yaitu training set, validation set, dan test set.
Training set itu data untuk melatih model, sedangkan validation set itu data untuk mengevaluasi model selama pelatihan, dan test set itu adalah data untuk menguji performa akhir model. Itu kita di bagian normalisasi datanya. Nah, data dinormalisasi agar memiliki nilai min sama dengan 0 dan standar deviasinya itu 1. Normalisasi membantu mempercepat proses pelatihan dan meningkatkan akurasi model. Menggunakan sequential API untuk membangun, melatih, mengevaluasi, dan menggunakan MLP regresi untuk membuat prediksi sangat mirip dengan apa yang kita lakukan untuk klasifikasi. Perbedaan utama adalah kenyataan bahwa lapisan keluaran memiliki neuron tunggal karena kita hanya ingin memprediksi nilai dosanya dan tidak menggunakan fungsi aktivasi, dan fungsi kerugian adalah kesalahan kuadrat rata-rata. Karena kumpulan datanya cukup berisi, kita hanya menggunakan satu lapis tersembunyi dengan neuron yang lebih sedikit dari sebelumnya untuk menghindari overfitting. Jadi kita akan membangun model MLP dengan sequential API.
Di sini kan kita membangun model NLP dengan segmental API. Di sini kita model ini dia memiliki dua lapisan layar, yaitu lapisan tersembunyi atau hidden layer dan output layer. Lapisan hidden layer kita menggunakan 30 neuron dengan fungsi aktivasi relu. Input set yaitu kita gunakan agar model memahami bentuk input datanya, sedangkan output layarnya itu hanya satu neuron tanpa fungsi aktivasi, karena kita memprediksi nilai kontinu atau harga rumahnya. Setelah itu kita akan mengompilasi model. Kita menggunakan loss function atau menggunakan mean squared error atau MSE karena ini adalah regresi. Optimizer menggunakan SGD untuk memperbarui bobot. Setelah itu kita akan melatih model. Di sini kita latih modelnya itu selama 20 epoch, yaitu validation datanya juga digunakan untuk memantau perkembangan model pada data validasi selama pelatihan. Dan setelah itu kita akan mengevaluasi modelnya, menghitung MSC pada data uji untuk mengetahui seberapa baik model memprediksi data baru. Dan kita akan melakukan prediksinya. Model akan prediksi harga rumah pada data baru yang diambil dari teks. Di sini dapat kita lihat nilai MS-nya itu 0,3638, yaitu baik. Seperti yang kita lihat, sequential API cukup mudah digunakan, namun meskipun model sequential sangat umum, terkadang berguna untuk membangun jaringan saraf dengan topologi yang lebih kompleks atau dengan banyak input atau output. Untuk tujuan ini, Keras menawarkan API fungsional. Kita masuk ke bagian Boolean kompleks models using the functional API. Salah satu contoh jaringan saraf non-sequential adalah jaringan saraf wide dan deep. Arsitektur jaringan saraf ini diperkenalkan dalam makalah tahun 2016 oleh Hem Tz Cheng. Ini menghubungkan semua atau sebagian input langsung ke lapisan output. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, arsitektur ini memungkinkan jaringan saraf untuk mempelajari pola dalam menggunakan jalur dalam dan aturan sederhana melalui jalur pendek. Sebaliknya, MLP bisa memaksa semua data untuk mengalir melalui tumpukan penuh lapisan. Sebelum kita lanjut, kita tahu dulu apa itu wide dan deep neural network. Wide dan deep neural network itu merupakan arsitektur jaringan saraf tidur yang menggabungkan dua jalur pemrosesan. Wide path atau lebar itu dia langsung menghubungkan input ke output tanpa melalui banyak lapis tersembunyi, sedangkan deep path atau dalam itu melibatkan beberapa lapisan tersembunyi untuk menangkap pola non-linear yang kompleks. Tujuan dari pendekatan ini adalah agar jaringan dapat mempelajari pola sederhana melalui jalur lebar, pola kompleks melalui jalur dalam, dan gambar lengkapnya itu dengan menggabungkan kedua jalur tersebut. Struktur wide dan deep neural network itu dari gambar ini ada input layer, yaitu dia akan menerima data masukan. Setelah dia menerima data masukan, dia akan ke hidden layer pertama atau lapis tersembunyi pertama, dan hidden layer kedua, lapis tersembunyi kedua, dan control layer itu dia menggabungkan hasil dari jalur lebar dan jalur dalam, dan output layer memberikan hasil akhir atau harga rumah. Di sini kita akan bangun jaringan saraf seperti width and deep untuk mengatasi masalah perumahan California. Langsung saja.
Nah, di sini kan kita akan mengimplementasikan dengan fungsional API. Bagian baris pertama, kita akan menerima data input dengan bentuk yang sesuai dengan data latih dan hidden layer pertama itu dia terdiri dari 30 neuron dengan aktivasi relu dan dia akan menerima input langsung dari input layer. Sedangkan hidden layer kedua itu lapisan tersembunyi kedua dengan jumlah neuron dan aktivasi yang sama, dia akan menerima input dari hidden layer pertama. Dan kontak layar ini atau penggabungan dia akan menggabungkan output dari jalur lebar atau input dan jalur dalam atau hidden layer kedua. Dia akan memungkinkan model mempelajari pola sederhana dan kompleks secara bersamaan. Sedangkan bagian output layer dia akan menghasilkan output berupa prediksi harga rumah dan tidak menggunakan fungsi aktivasi karena ini adalah regresi. Yaitu kita akan membuat model dibentuk dengan mendefinisikan input dan output. Kita akan mengapa kita menggunakan wet and deep? Karena efisiensinya dalam memahami data itu, wet itu dia mengatasi pola sederhana dan linear, sedangkan deep itu dia mengatasi pola non-linear dan kompleks. Dan kombinasi optimal itu model dapat menghindari overfitting pada pola sederhana dan underfitting pada pola kompleks. Mari kita lihat setiap baris baris. Pertama, kita perlu membuat objek input. Ini adalah spesifikasi jenis input yang akan didapatkan model termasuk bentuk dan data tipenya. Sebuah model mungkin sebenarnya memiliki banyak input, seperti yang akan kita lihat segaranya. Selanjutnya, kita akan membuat lapisan padat dengan 30 neuron menggunakan fungsi aktivasi relu segera setelah dibuat. Perhatikan bahwa kita menyebutnya seperti fungsi, meneruskannya ke input. Inilah sebabnya kita mengapa yang disebut API fungsional. Perhatikan bahwa kita hanya memberi tahu Keras bagaimana ia harus menghubungkan lapisan bersama-sama. Belum ada data aktual yang sedang diproses. Kita kemudian membuat lapisan tersembunyi kedua dan sekali lagi kita menggunakannya sebagai fungsi. Perhatikan bahwa kita meneruskan output dari lapisan tersembunyi pertama. Selanjutnya, kita membuat layer concatenate dan sekali lagi kita segera menggunakannya seperti fungsi untuk menggabungkan input dan output dari layar tersembunyi kedua. Kita mungkin lebih suka fungsi keras layar content yang membuat layar content itu dan segera memanggilnya dengan input yang diberikan. Kemudian kita membuat lapisan output dengan neuron tunggal dan tanpa fungsi aktivasi dan kita menyebutnya seperti fungsi meneruskannya sebagai hasil penggabungan. Terakhir, kita membuat model keras menentukan input dan output mana yang digunakan. Setelahnya, setelah kita membangun model keras, semuanya pasti seperti sebelumnya, jadi tidak perlu kita mengulanginya. Kita harus mengkompilasi model, melatihnya, mengevaluasinya, dan menggunakannya untuk membuat prediksi. Tapi bagaimana jika kita ingin mengirim subset fitur melalui jalur lebar dan subset yang berbeda? Mungkin tumpang tinggi. Melalui jalur dalam yang seperti kita lihat pada gambar ini.
Jadi multiple inputs. Dalam hal ini salah satu solusinya adalah dengan menggunakan beberapa input. Misalnya kita ingin mengirim 5 fitur melalui jalur jalur wake, fitur 0 hingga 4 dan 6 fitur melalui jalur deep, fitur 2 hingga 7. Langsung saja kita ke bagian codingan. Di sini di sini kita akan menjelaskan tentang handling multiple input pada jaringan saraf tiruan menggunakan fungsional API di keras. Apa itu jaringan dengan multiple input? Pada beberapa kasus, kita mungkin ingin memproses subset fitur yang berbeda melalui jalur pemrosesan yang berbeda dalam jaringan saraf tiruan. Arsitektur model dengan multiple input, struktur jaringan ini terdiri dari input A atau wetpad menerima subset fitur pertama, fitur 0 sampai 4, dan input B atau deeppad, dia menerima subset fitur kedua, fitur 2 sampai 7. Hidden layers pada jalur dalam menggunakan dua lapisan tersembunyi untuk menangkap pola kompleks. Kontak layar dia menggabungkan hasil dari kedua jalur, dan output layar itu dia menghasilkan prediksi layar. Penjelasan codingan di sini pada bagian input A dia mengambil 5 fitur, fitur 0 hingga 4, dan input B itu dia mengambil 6 fitur, fitur 2 hingga 7. Setiap input diberi nama agar mudah dibedakan. Setelah itu kita akan membuat hidden layer pada jalur dalam, yaitu hidden layer pertama dan hidden layer kedua. Lapisan tersembunyi pertama dan kedua menggunakan 30 neuron yang fungsi aktivasi relu. Input B diproses oleh lapisan tersembunyi ini untuk menangkap pola yang lebih kompleks. Tentu kita akan menggabungkan kedua jalur. Dia kontak layar itu dia menggabungkan hasil dari jalur lebar yaitu input A dan jalur dalam hidden layer kedua. Dan hal ini memungkinkan model memanfaatkan pola sederhana atau jalur lebar dan pola kompleks atau jalur dalam yang secara bersamaan. Alasan kita menggunakan multiple input dia karena dia mengelompokkan fitur dengan sifat berbeda, misalnya fitur numerik pada satu jalur dan fitur kategorikal pada jalur lain. Yang kedua, pemisahan fitur yang tidak relevan secara bersama. Fitur dengan korelasi tinggi dapat dikelompokkan dalam satu jalur dan dia menggabungkan pola sederhana dan kompleks. Jalur lebar menangani hubungan langsung, sedangkan jalur dalam menangani hubungan non-linear. Kita harus menyebutkan setidaknya lapisan yang paling penting, terutama ketika modelnya menjadi agak rumit seperti ini. Perhatikan bahwa kita menentukan input A dan input B saat membuat model. Sekarang kita dapat mengkompilasi model seperti biasa. Tapi ketika kita mengambil metode fit, alih-alih meneruskan satu extract matriks input, kita harus meneruskan sepasang matriks extract A dan extract B, satu per input. Hal yang sama berlaku untuk S validation dan juga untuk S test dan S new ketika kita memanggil evaluasi atau predik. Kita ke bagian codingan.
Di sini kita pada baris pertama kita akan mengkompilasi model. Dia menggunakan loss function optimizer dan loss function itu dia menggunakan MSE dan optimizer dia menggunakan SGD dengan linear rate sebesar 0,001. Mengapa SGD? Karena SGD bekerja dengan memperbarui bobot secara bertahap cocok untuk data yang memiliki sedikit kebisingan atau noise. Mengapa MSE? Karena kita ingin meminimalkan selisih kuadrat antara nilai sebenarnya dan nilai prediksi. Setelah itu kita akan membuat subset datanya. Pada bagian baris Y2 sampai ke 5. Seperti sebelumnya, string A dan string B itu dia mengambil fitur 0 sampai 4 atau 5 fitur pertama, sedangkan string B itu mengambil fitur 2 sampai 7 atau 6 fitur berikutnya. Mengapa dibagi seperti ini? Karena kita ingin menggunakan dua jalur pemrosesan, yaitu wide dan deep. Setelah itu kita akan melatih model. Dia menggunakan 20 kali iterasi untuk melatih model, dan validation data itu menggunakan data validasi untuk mengevaluasi kinerja di setiap approach dan menggunakan dua input. Data pelatihan dan validasi diberikan dalam bentuk tuple, yaitu string A, string B, dan xvalid A dan xvalid B. Dan kita akan mengevaluasi model, mengukur MSE pada data uji untuk melihat seberapa baik model bekerja pada data yang belum pernah dilihatnya. Hasil evaluasinya setelah 20 approach, kita lihat. Hasil evaluasinya setelah 20 approach, MSE pada data uji adalah 0,4757. Nilai ini menunjukkan rata-rata kesalahan kuadrat antara prediksi dan nilai sebenarnya. Setelah itu kita akan melakukan prediksi. Prediksi ini melakukan prediksi pada data baru, yaitu 3 data uji pertama. Format datanya dia menggunakan format tuple karena model menerima 2 input. Di sini dapat kita lihat pada approach pertama dia loss-nya itu 3,975, sedangkan validation loss-nya itu 1,0681. Dan pada approach ke-5 dia 0,6524 dan validation loss-nya itu 0,6557. Dan approach ke-10 0,5409 dan validation loss-nya itu 0,5637. Dan validation ke-20 yaitu loss-nya 0,4912 dan validation loss-nya 0,4983. Di sini analisis hasilnya itu penurunan loss-nya terjadi penurunan loss yang cukup signifikan pada beberapa approach pertama. Pada beberapa approach penurunan menjadi lebih lambat, menunjukkan konvergensi model. Tidak ada overfitting, tidak ada tanda-tanda overfitting yang jelas karena loss validasi mengikuti tren loss pelatihan. Ada banyak kasus penggunaan di mana kita akan mungkin memiliki banyak output. Tugas mungkin menuntutnya, misalnya kita mungkin ingin menemukan dan mengklasifikasi objek utama dalam gambar. Ini adalah tugas regresi atau menemukan koordinat pusat objek serta lebar dan tingginya dan tugas klasifikasi. Demikian pula, kita mungkin memiliki beberapa tugas independen berdasarkan data yang sama. Tentu, kita dapat melatih satu jaringan saraf per tugas, tapi dalam banyak kasus kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik pada semua tugas dengan melatih satu jaringan saraf dengan satu output per tugas. Ini karena jaringan saraf dapat mempelajari fitur dalam data yang berguna di seluruh tugas.
Misalnya, kita dapat melakukan klasifikasi multitugas pada gambar wajah menggunakan satu output untuk mengklasifikasikan ekspresi wajah orang tersebut, yaitu tersenyum, terkejut, dan lain-lain. Dan output lain untuk mengidentifikasi apakah mereka memiliki kacamata atau tidak. Kasus penggunaan lainnya adalah sebagai teknik regularisasi, yaitu kendala pelatihan yang tujuannya adalah untuk mengurangi overfitting dan dengan demikian meningkatkan kemampuan model untuk menggeneralisasi. Misalnya, kita mungkin ingin menambahkan beberapa output tambahan dalam arsitektur kerja jaringan saraf seperti pada gambar ini, pada gambar 1016 untuk memastikan bahwa bagian yang mendasari jaringan mempelajari sesuatu yang berguna dengan sendirinya tanpa bergantung pada jaringan lain. Pada gambar ini dapat kita lihat, dia menunjukkan arsitektur wide and deep neural network dengan multiple outputs. Pada keras arsitektur ini menggabungkan dua jalur yaitu input A dan input B, serta menghasilkan dua output yaitu output layar utama dan auxiliary output atau output tambahan. Tujuan arsitektur ini digunakan untuk regularisasi atau mengurangi overfitting dengan menambahkan output tambahan dan multitask learning atau melakukan lebih dari satu tugas secara bersamaan dan memperbaiki generalisasi atau output tambahan membantu jaringan untuk belajar lebih baik pada tugas utama. Input A dan input B. Input A itu dia mengambil subset fitur sederhana atau langsung, sedangkan input B itu dia mengambil subset fitur yang lebih kompleks dan diproses melalui beberapa lapisan tersembunyi. Sedangkan jalurnya hidden layer pertama dan hidden layer kedua itu, kedua lapisan ini dia melakukan pemrosesan fitur yang lebih mendalam dari input B. Aplikasi seperti biasanya dia menggunakan ReLU untuk menangani data non-linear. Sedangkan kombinasinya dia menggabungkan output dari WavePad dan DeepPad. Lapisan ini dia menggabungkan fitur sederhana dengan pola yang lebih kompleks. Output layer utama dia memberikan prediksi utama berdasarkan kombinasi seluruh fitur, sedangkan auxiliary output dia mengambil keluaran langsung dari hidden layer 1, memberikan prediksi tambahan dari jalur deep. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko overfitting pada jalur utama. Wow. Kita akan menambahkan output tambahan cukup mudah, cukup mungkin ke lapisan yang sesuai dengan tambahkan ke daftar output model kita. Misalnya kode berikut pengembangan jaringan yang diwakili pada gambar 1016.
Di sini dapat kita lihat kita akan kita menambahkan auxiliary output, yaitu tujuannya untuk regulasi membantu mencegah overfitting pada dipet dan desire-nya itu satu neuron, prediksi tunggal, atau biasanya regresi, dan inputnya itu langsung dari hidden layer kedua. Dan juga output utamanya itu satu neuron juga, prediksi tunggal atau biasanya regresi, dan inputnya dari layar concat. Dan setelah itu kita akan membangun model dengan multiple output. Nah, itu kita akan menambahkan hidden layers pada dipet. Dan juga kita setiap output akan membutuhkan fungsi kerugiannya sendiri. Oleh karena itu, ketika kita mengkompilasi model, kita akan harus meneruskan daftar loss. Daftar loss jika kita melewati satu loss karya. Keras akan berasumsi bahwa kerugian yang sama harus digunakan untuk semua output. Secara default, keras akan menghitung semua kerugian ini dan hanya menambahkannya untuk mendapatkan kerugian akhir yang digunakan untuk pelatihan. Kita lebih peduli dengan output utama daripada output tambahan karena hanya digunakan untuk regulasi. Jadi kita ingin memberikan bobot yang jauh lebih besar pada kehilangan output utama. Untungnya dimungkinkan untuk mengatur semua bobot perundungan saat menyusun model. Kita akan mengoperasi model. Di sini spasinya sama seperti sebelumnya, itu kita menggunakan MSE untuk ide output. Jika hanya memberikan satu loss, keras akan menerapkannya pada semua output. Dan loss rate-nya itu 0,9 dan 0,1. Output output utama atau main output itu bobot lebih besar 0,9 karena lebih penting, sedangkan auxiliary output itu bobot lebih kecil 0,1 karena untuk regulasi. Dan optimizer itu kita menggunakan seperti sebelumnya, yaitu SGD dengan parameter default. Sekarang ketika kita melatih model, kita perlu memberikan label untuk setiap output. Dalam contoh ini, output utama dan output tambahan harus mencoba memprediksi hal yang sama. Sehingga mereka harus menggunakan label yang sama. Jadi alih-alih melewati Y-train, kita perlu lulus Y-train dan hal yang sama berlaku untuk Y-valid dan Y-test. Kita akan proses pelatihan. Input datanya itu format inputnya berupa tapak seperti sebelumnya, itu YStrain A dan YStrain B. Dan output datanya itu format output berupa list, yaitu YTrain dan YTrain. Dan approach-nya itu kita 20 kali iterasi pelatihan.
validation datanya itu sama dengan data pelatihan, tapi dari set validasi. Model ini menggunakan dua output, yaitu main output, output utama yang digunakan untuk prediksi, sedangkan aux output itu output tambahan yang digunakan sebagai regularisasi. Di sini EPOS EPOS X20 itu urutan EPOS terdiri dari total 20 EPOS aux output loss, yaitu error pada output tambahan selama training. Main output loss itu error pada output utama selama training. Dan loss itu kombinasi dari kedua output loss, false output loss, yaitu error pada output tambahan selama validasi, dan false main output loss, yaitu error pada output utama selama validasi, dan false loss itu kombinasi dari kedua output loss. Analisis outputnya pada awal pelatihan EPOS pertama, bagian X output loss, bagian X output loss drain 2295 yaitu tinggi karena perang regulasinya, sedangkan main output saya itu 1242 ya, dan kombinasi loss drainnya itu 1300 kos 1,3093. Kesimpulan dari EPOS pertama itu loss awal masih tinggi karena model masih belajar dari data, sedangkan loss validasi lebih rendah dari training, menunjukkan regulasi bekerja. Pada akhir EPOS ke-20, main output loss-nya itu 0,509, yaitu turun gratis dari EPOS pertama, dan asal dari output loss-nya itu 0,3602, sedangkan main output loss-nya itu 0,5049, dan kombinasi loss-nya itu 0,3834, dan main output loss bagian validasi 0,3714, sedangkan auxiliary output loss di bagian validasi 0,4967, dan kombinasinya 0,384. Kesimpulannya, loss utama dan loss tambahan menurun secara konsisten, menunjukkan model berhasil belajar, tidak ada overfitting karena loss validasi juga turun seiring approach. Auxiliary loss tetap lebih besar karena perannya hanya sebagai regularisasi. Kesimpulan akhirnya, model berhasil bekerja dengan baik terlihat dari penurunan loss. Loss validasi tetap rendah, menunjukkan model tidak mengalami overfitting. Pengguna auxiliary output berhasil meningkatkan generalisasi model.
ketika kita mengevaluasi modal, Keras akan memberikan kerugian total serta semua kerugian individu. Di sini dapat kita lihat eh, pada codingannya ini fungsi model evaluasi itu digunakan untuk mengevaluasi model pada data uji dan akan mengembalikan nilai total loss dan individual loss dari masing-masing output. Sedangkan input parameternya itu S-A, S-B, dan dua input data uji sesuai dengan satu modelnya dan YTS itu dua target yang sama karena main output dan aus output sama-sama prediksi nilai yang sama. Dan hasil evaluasinya disimpan pada variabel total loss, main loss, dan aus loss. Di sini dapat kita lihat 162 per 160 itu jumlah batch yang dievaluasi dan yang ini tuh waktu per batch dalam proses evaluasi dan output loss itu 0,4788 MSC pada aus dari output tambahan. Dan input loss-nya itu 0,3672 MSC pada main output dan loss-nya 0,3655 kombinasi dari main loss dan auxiliary loss dengan bobot total loss 0,9 kali main output loss ditambah 0,1 kali aus output loss. Main loss-nya itu 0,3672 lebih rendah dibandingkan aus loss-nya yaitu 0,4788. Hal ini wajar karena main output lebih penting dan diberikan bobot lebih besar yaitu 0,9. Dan total loss-nya itu 0,3784. Dia mendekati main loss karena bobotnya lebih besar. Dan evaluasi berjalan cepat. Demikian pula metode predik akan mengembalikan prediksi untuk setiap output. Di sini akan kita melakukan prediksi model pada data baru atau testing. Fungsi model predik itu digunakan untuk melakukan prediksi berdasarkan input baru dan akan menghasilkan nilai output dari model. Input parameternya itu S mu A dan S mu B, yaitu merupakan data baru, misalnya data uji atau data yang tidak terlihat oleh model sebelumnya dengan dua input sesuai arsitektur modelnya, yaitu S mu A itu subset fitur pertama dan S mu B itu subset fitur kedua. Dan outputnya memiliki dua output yaitu pred main, prediksi dari main output, dan ya pred aus yaitu prediksi dari auxiliary output. Kita akan mengakses hasil prediksi. Di sini dapat kita lihat analisa prediksi itu ya main itu kan prediksi utama dari model. Dapat kita lihat yaitu nilainya 5,31737.
Di sini main output predict itu model dia memprediksi tiga nilai. Misalnya untuk tiga data uji dan hasilnya adalah yang pertama itu 5,3177 dan kiri 1,122 144 dan terakhir 1,1621782. Karena ini adalah model regresi, nilainya bisa negatif atau positif. Sedangkan ini positif ya. Dan sedang bagian prediksi tambahan atau auxiliary itu berasal dari layar yang lebih awal di jaringan. Hasilnya juga berupa prediksi dari modal, tapi digunakan lebih sebagai bantuan belajar saat training, bukan hasil akhir yang sama. Kita masuk ke bagian Horizontal Calculation API to World Dynamic Model. Baik sequential API maupun versional API bersifat deklaratif. Kita mungkin mulai dengan mendeklarasikan lapisan mana yang ingin kita gunakan dan bagaimana mereka harus terhubung. Dan hanya kemudian kita dapat mulai memberi modal beberapa data untuk pelatihan atau inferensi. Ini memiliki banyak keuntungan. Modal dapat dengan mudah disimpan, dikloning, dan dibagikan. Strukturnya itu dapat ditampilkan dan dianalisis. Kerangka kerja dapat menyimpulkan bentuk dan meriksa jenis sehingga kesalahan dapat ditangkap lebih awal, yaitu sebelum data apapun melalui modal. Ini juga cukup mudah untuk mendebug karena seluruh modal adalah grafik lapisan statis lain hanya itu, yaitu statis. Beberapa modal melibatkan loop, berbagai bentuk percabangan bersyarat, dan perilaku dinamis lainnya. Untuk kasus seperti itu, atau hanya jika kita lebih suka gaya pemrograman yang lebih imperatif, Subversion API cocok untuk kita cukup subkelas kelas model buat lapisan yang kita butuhkan di konstruktor dan gunakan untuk melakukan perhitungan yang kita inginkan dalam metode misalnya membuat instan dari kelas wide and deep model berikut memberi kita model yang setara dengan yang baru saja kita bangun dengan functional API. Kita kemudian dapat mengkompilasinya, mengevaluasinya, dan menggunakannya untuk membuat prediksi pasti seperti yang baru saja kita lakukan. Langsung saja kita ke bagian codingannya. Langsung ke sana. Dalam kode ini, kita membangun custom model dengan menggunakan pendekatan wide and deep yang sering digunakan untuk menangkap dua jenis informasi. Kita membuat kelas model khusus yang mewarisi dari kelas model yang memberikan fleksibilitas penuh untuk mendefinisikan arsitektur model sesuai kebutuhan.
bagian init membangun layar. Yang pertama hidden hidden satu dan hidden layar. Hidden dua hidden layar untuk bagian deep dari modal. Main output utama modal, dan aus output itu output tambahan yang membantu modal belajar lebih baik. Dan bagian call atau proses forward pass. Di sini kita kan model ini menerima dua input, yaitu input A dan input B. Input A itu untuk white dan input B itu untuk deep. Dapat input B diproses lewat dua hidden layer, dan kita akan menggabungkan hasil deep tadi dengan white bed. Sama seperti sebelumnya, kita akan menggunakan main output dan aus output. Dan model menggambarkan dua output tadi yang kemudian bisa digunakan dengan loss masing-masing saat training. Kapan model seperti ini digunakan? Model seperti ini cocok untuk rekomendasi produk, prediksi dengan fitur campuran atau numerik langsung, dan yang perlu pemrosesan dalam, dan situasi di mana kita ingin mempercepat atau menstabilkan pelatihan dengan auxiliary loss. Contoh ini sangat mirip dengan API fungsional, kecuali kita tidak perlu membuat input. Kita hanya menggunakan argumen input untuk metodikal, dan kita memisahkan pembuatan layers. Di konstruktor dari penggunaannya dalam metodikal, perbedaan besarnya adalah kita dapat melakukan hampir semua yang kita inginkan dalam metodikal. Untuk loop, if statement, operasi TensorFlow, ketika terendah imajinasi kita adalah batasnya pada bab sebelumnya. Ini menjadikannya API yang bagus untuk peneliti yang mengalami ide-ide baru. Fleksibilitas ekstra ini memang harus dibayar. Aset model kita tersembunyi dalam metode cloud, sehingga karena tidak dapat dengan mudah memeriksanya, itu tidak dapat menyimpan atau mengkloninya, dan ketika kita memanggil metode summary, kita hanya mendapatkan daftar lapisan tanpa informasi tentang bagaimana mereka terhubung satu sama lain. Selain itu, keras tidak dapat memeriksa jenis dan bentuk sebelumnya, dan lebih mudah untuk membuat kesalahan. Jadi, kecuali kita benar-benar membutuhkan fleksibilitas ekstra itu, kita mungkin harus tetap menggunakan API berurutan atau API fungsional. Model keras dapat digunakan seperti lapisan biasa, sehingga kita dapat dengan mudah menggabungkannya untuk membangun arsitektur yang kompleks. Kita masuk ke bagian saving and restoring a model. Saat menggunakan API berurutan atau API fungsional, kita akan menyimpan model keras relatif sederhana mungkin.
Di sini kita udah tersimpan ya modelnya. Setelah itu biasanya kita akan membuat script yang melatih model dan menyimpannya dalam satu atau beberapa script atau layanan web yang memuat model dan menggunakan untuk membuat prediksi model sama model. Ini akan berfungsi saat kita menggunakan API berurutan atau API fungsional, tetapi sayangnya tidak saat menggunakan subklasifikasi model. Kita dapat menggunakan setWaves dan loadWaves untuk setidaknya menyimpan dan memulihkan parameter model, tetapi kita harus menyimpannya dan memulihkan yang lainnya sendiri. Tapi bagaimana jika pelatihan berlangsung beberapa jam? Ini cukup umum, terutama saat berlatih pada kumpulan data besar. Dalam hal ini, kita tidak hanya harus menyimpan model kita di akhir pelatihan, tetapi juga menyimpan pos pemeriksaan secara berkala selama pelatihan untuk menghindari kehilangan segalanya jika komputer kita mogok. Tapi bagaimana kita bisa mengetahui metode fit untuk menyimpan proses pemeriksaan menggunakan panggilan balik? Pada codingan ini kan digunakan untuk kembali model keras yang sebelumnya sudah disimpan ke dalam file .h5. Apa yang terjadi itu saat kita memanggil model, semua hal berikut akan diperlukan, yaitu struktur arsitektur model, lapisan-lapisan koneksinya, bobotnya, hasil pelatihan, dan konfigurasi compile atau seperti optimizer dan loss functionnya jika ada callback dan custom objeknya. Coding yang ini digunakan untuk menggunakan mode tanpa melatih ulang atau untuk pengujian atau deployment atau untuk lanjutan pelatihan atau pentanning model yang sudah dilatih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.